pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati dan pikiran, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena setiap kami diizinkan untuk kembali sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan agar kebenaran firman yang akan kami sama-sama dengarkan ini boleh menjadi berkat, boleh membawa setiap kami memiliki perilaku, tingkah laku yang semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah iman kami terus boleh mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh bekerja secara pribadi kepada setiap kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-43. Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. LAI memberikan judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah setiap kita yang selalu dengan setia dan tekun untuk merenungkan firman Tuhan dan berusaha untuk melakukannya hari lepas hari. Bagian kisah yang mungkin sudah sering kita dengarkan, kisah di mana Tuhan Yesus telah menyembuhkan, memberikan mukjizat dan memperlihatkan mukjizat itu kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian Lukas ini memang tidak dikisahkan siapa nama dari seorang yang buta ini. Namun dalam bagian Injil yang lain kita akan sama-sama melihat bahwasannya pengemis ini memiliki nama yaitu Bartimeus. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan melihat ada perbedaan ketika bagian Injil menuliskan di mana peristiwa itu terjadi. Perbedaan keterangan yang terjadi di dalam Markus dan juga di dalam Matius melaporkan bahwasannya peristiwa itu terjadi saat Yesus keluar dari Yeriko. Tetapi di dalam bagian Lukas, di situ dikatakan bahwa itu terjadi ketika Yesus mendekati Yeriko. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, perbedaan ini mungkin seringkali ada waktu yang membacanya itu jadi bingung begitu ya. Tetapi di sini kita akan melihat Lukas mengisahkan, menuliskan catatannya ini dengan satu tujuan tertentu. Karena itu dia menjelaskannya bahwasannya itu terjadi di dekat Yeriko. Kembali lagi kita akan melihat, kalau kita melihat dalam Lukas, di dalam bagian yang sebelumnya kita sama-sama akan melihat bagaimana ada perumpamaan tentang orang-orang Farisi, lalu juga ada kisah daripada Zakheus. Bapak Ibu, Bartimeus dan juga Zakheus itu sebenarnya hampir memiliki kesamaan ya. Mereka itu sama-sama orang-orang yang ibaratnya dijauhi, begitu juga dengan para pemungut cukai. Mereka yang berseru kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, belas kasihan, kasihanilah. Tetapi kita juga melihat golongan orang yang lain yang dituliskan di dalam bagian Lukas ini, di mana di sini ada orang-orang Farisi dan juga kisah tentang seorang pemuda yang kaya raya yang nanya sama Tuhan Yesus gimana sih caranya untuk boleh masuk kerajaan Allah atau menjadi pengikut Tuhan. Di sana mereka mendekati Tuhan Yesus berdasarkan apa sih
berdasarkan bagaimana keberadaan diri mereka. Mereka merasa diri mereka itu perfect, sempurna, baik dalam segala hal. Mereka merasa mereka punya prestasi yang baik. Mereka dari golongan orang-orang yang diakui dan terpandang. Sehingga mereka berkata, oh dengan busung dadanya saya ini orang yang pasti masuk dalam kualifikasi yang Tuhan Yesus akan omongin, yang Tuhan Yesus akan nyatakan. Saya pasti masuk duluan. Saya nggak perlu menunggu karena saya sadar. Mereka mungkin berkata demikian ya. Saya sadar saya ini orang yang terpandang, mencintai Taurat, ya, rajin berdoa. Wah, ibaratnya nggak ada yang gagal di matanya. Tetapi ternyata berbeda sekali ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat bagaimana respon daripada Tuhan Yesus kepada dua golongan yang berbeda ini, dua kelompok yang berbeda ini. Dari kisah tentang Bartimeus yang disembuhkan, yang dicelihkan matanya dari kebutaannya tersebut yang telah lama dia alami, kita sama-sama belajar beberapa hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, kita belajar bagaimana perjumpaan daripada Bartimeus ini membawa perubahan bagi dirinya. Bartimeus melihat sebuah kesempatan yang dia miliki dan dia menangkap kesempatan tersebut. Seperti seorang yang mengelola sebuah perusahaan ataupun mengelola sebuah usaha tertentu. Dia akan mencari peluang, dia akan mencari kesempatan apa. Ataupun buat orang-orang yang sedang ingin membangun sebuah usaha. Karena dalam masa-masa yang sulit ini harus terus melihat apa yang dibutuhkan, apa yang bisa jadi peluang yang jangkanya itu panjang. Ketika kesempatan itu dilihat, maka diambillah kesempatan itu dan digunakan dengan sebaik mungkin. Bartimeus pun melakukan hal yang sama. Ketika dia mendengar ada banyak orang datang, dia bertanya apa yang terjadi. Dan orang pun menjawab, Tuhan Yesus dari Nazaret itu datang. Dia tahu, dia udah banyak mendengar tentang Yesus itu. Dia udah banyak mendengar tentang Yesus yang dari Nazaret itu yang sudah menyembuhkan banyak orang, mengajar dengan hebat, melakukan banyak mukjizat. Ketika akhirnya Bartimeus mendengar hal tersebut, dia mengambil kesempatan itu. Dia langsung berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali ketika orang-orang banyak mendengar Bartimeus berseru demikian. Tetapi orang-orang banyak ini bukannya malah kasih tahu, oh Tuhan Yesus ada yang panggil. Enggak. Ya, biasanya kalau orang dengar ada yang teriak manggil sesuatu, orang tersebut yang ngedengar akan bantuin. Itu dipanggil, seperti itu ya. Tapi berbeda sekali dengan orang-orang banyak ini. Ketika orang-orang banyak ini mendengar tentang Bartimeus yang berseru berteriak memanggil Tuhan Yesus, mereka malah ngomong, "Shh, diamlah kamu." Bapak Saudara, biasanya apa yang akan kita lakukan ketika kita ada di posisi demikian? Mungkin kita akan bakalan ciut gitu ya. Ais, ditolak. Aduh, disuruh diam. Tapi Bapak Ibu, berbeda sekali kisah Lukas ini mencatat. Bartimeus tidak diam. Dia terus berteriak dengan lebih kencang. Anak Daud, kasihanilah aku. Seseorang yang tidak tahu, tidak pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, tidak akan pernah bisa berteriak demikian. Saya yakin Bartimeus waktu berteriak anak Daud, dia sudah mendengar kabar tentang Mesias yang dijanjikan. Mesias yang telah dijanjikan itu datang. Dan inilah kesempatan yang Bartimeus miliki. Dia berseru dan Tuhan Yesus pun akhirnya mendengar apa yang dia serukan. Tuhan Yesus datang meresponi panggilan daripada Bartimeus dan akhirnya menyembuhkan Bartimeus. Bapak Saudara sekalian, perjumpaan daripada Bartimeus dengan Tuhan Yesus ini membawa perubahan. Ya, perubahan yang pertama yaitu kesembuhan dirinya. Dari dia buta, dia akhirnya celik. Tapi kesembuhan yang kedua yaitu imannya. Bapak, memang ketika Bartimeus ditanya sama Tuhan, apa yang harus aku perbuat bagimu? Dia minta melihat. Dan Tuhan Yesus berkata, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Memang kuasa daripada Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan, mencelikan matanya. Tapi menarik sekali ketika Tuhan Yesus berkata, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Bapak saudara sekalian, Bartimeus memiliki iman yang teguh dan berani. Ketika orang berkata, diamlah kamu, dia nggak diam, tetapi dia lantas terus berteriak dengan yakin, dengan gigih dan dengan berani, anak Daud, kasihanilah aku. Hal ini mau menunjukkan kepada setiap kita juga, Bapak Ibu Saudara, iman yang seperti apa yang kita miliki saat ini. Iman yang seperti apa yang seharusnya kita miliki. Pengemis ini tahu Yesus adalah anak Daud. Yesus adalah yang diurapi, yang telah dijanjikan. Dan inilah yang menjadi tumpuan iman daripada Bartimeus. Dia bertumbuh pada Yesus yang dinyatakan pada firman Allah. Bukan Yesus yang dinyatakan pada apa yang dibayangkan dirinya. Tetapi dia menyandarkan imannya kepada apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Yesus itulah. Dan Bartimeus ini juga kita bisa melihat dia datang kepada Allah bukan dengan dirinya yang merasa sempurna, berhasil. Tapi dia datang karena dia tahu dia butuh dikasihani. Seringkali kita lupa kita ini orang-orang yang butuh rahmat dan anugerah. Kita menganggap diri kita hebat, bisa segala sesuatu. Tetapi berkacalah kepada kisah daripada Bartimeus ini. Dia berseru, kasihanilah aku. Kita adalah orang-orang umat yang harus dikasihani. Dan kita bersyukur Yesus tidak menutup matanya pada setiap kita. Bapak saudara sekalian, yang terakhir, iman yang kita miliki adalah iman yang seharusnya menghasilkan kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan dalam bagian ayat terakhir, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ketika apa yang sudah dimiliki, yang dia mau itu didapat, apa yang diharapkan itu terjawab, Bartimeus tidak lantas meninggalkan Allah dan melupakan. Tetapi dinyatakan dalam bagian Lukas ini dia mengikuti Allah, mengikuti Tuhan Yesus, menjadi pengikutnya, dan melalui dia banyak orang yang memuji-muji Allah. Dia memuliakan Allah. Dia menjadi pengikutnya. Seringkali kita ketika sudah mendapatkan sesuatu, kita lupa dengan Allah. Ketika jawaban dari doa kita itu terjawab, kita seringkali meninggalkan Allah lagi. Tapi dari sini kita diingatkan untuk apa yang telah kita dapat, untuk apa yang telah kita doakan dan terjawab. Maka jangan pernah lupakan atau tinggalkan Allah. Yang terjadi harusnya adalah mari terus menjadi pengikut Tuhan yang setia. Bapak saudara sekalian, biarlah setiap kita terus memupuk iman kita, berwaspada akan iman kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang lemah imannya, tapi terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang dalam surga, hari ini kami sungguh bersyukur. Kami boleh belajar bagaimana Bartimeus yang disembuhkan oleh Allah tidak lupa diri. Tapi dia juga boleh datang dan juga memakai keseluruhan hidupnya yang telah dipulihkan oleh Allah untuk menjadi pengikut Tuhan. Iman yang benar telah dimiliki oleh Bartimeus. Dan kami mau terus menyelidiki hati dan pikiran kami Tuhan, agar iman yang benar, iman yang gigih, iman yang berdasarkan tentang kebenaran firman Tuhan itulah yang terus boleh ada, yang boleh tinggal, yang boleh terus bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Tolonglah kami, kasihanilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hari kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan saja yang terus boleh lindungi kami. Saat ini kami juga mau membawa doa untuk Pendeta Chandra yang sedang lemah tubuh. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong beliau. Tuhan yang boleh memakai sarana medis yang ada. Biarlah Tuhan yang boleh memakai setiap dokter untuk boleh merawat, mengobservasi,
mencari jalan keluar yang baik, memakai setiap obat-obatan, makanan, minuman menjadi alat penyembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk semurut juga yang merawat. Kiranya Tuhan yang boleh berikan kekuatan dan kesehatan dalam menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami juga ke dalam tangan-Mu. Dalam sakit kami yang mungkin sedang kami derita, dalam pergumulan ekonomi yang sedang kami gumulkan. Tuhan, biarlah kami terus percaya Engkau adalah jalan keluar dalam hidup kami. Engkau Allah yang akan bertindak dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.